Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, PM, MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di video tutorial ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana cara melakukan proses upload master data di mana ini adalah penting sekali untuk teman-teman yang memang sedang berlangsung di dalam proyek SAP, kemudian dituntut untuk bisa melakukan proses pemasukan data atau upload data yang banyak sekali tentunya dari file existingnya as-is dokumennya perusahaan company lama ketika migrasi ke SAP. Tentu saja itu tidak bisa dilakukan di input secara satu persatu, maka yang dibenarkan adalah kita melakukan proses upload terhadap material master tersebut. Jadi mungkin ada beberapa master data yang mesti diupload, dimasukkan ke dalam SAP pada saat initial project Salah satunya saya akan coba memberikan sharing knowledge dengan teman-teman, yaitu dengan menggunakan upload T-code LSMW T-code ini sudah lama LSMW ini, tapi masih juga dipakai oleh teman-teman di project Oke, saya sudah membuka SAP-nya seperti ini, tapi sebelum saya melanjut ke how to run LSMW in SAP, terlebih dahulu saya ingin memberitahukan ke teman-teman di situs kursus saponline.com ini, teman-teman nanti bisa belajar dengan saya tentang keempat modul Di situs ini saya menyediakan 4 modul: SAP PP, SAP QM, SAP PM, dan MM Nanti teman-teman bisa pilih modul mana yang kebetulan teman-teman ada di bagian konsultan tersebut. Nanti bisa melihat silabus yang ada Di sini kita lihat ada SAP PM kemudian SAP MM, SAP QM, dan PM. Kalau kita lihat di dalamnya, di sini ada beberapa video yang sudah saya buat, baik itu file PPT X-nya maupun PDF, juga video YouTube-nya Nanti teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa materi, mulai dari materi basic master data, transaksi, kemudian configuration juga saya berikan di sini pada sesi-sesi terakhir setelah teman-teman menguasai konsep dari SAP PM Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa juga mempunyai akun, tentunya disyaratkan mempunyai akun Google supaya bisa akun YouTube supaya bisa mengakses video tutorial saya yang saya buat di YouTube. Kalau kita lihat di PM, MM ini sedikit sekali makanya ini sebagai pendahuluan aja. Dan kita lihat yang agak besar ini PP Kita lihat sampai PP ini ada beberapa materi, sama tadi konsepnya, mulai dari master data, transaksi, sampai ke configuration Ada 24 bab yang dibahas di silabus SAP PP Untuk teman-teman yang tertarik, silakan melakukan proses registrasi terlebih dahulu, kemudian memilih modul, nanti konfirmasi ke WA saya untuk aktivasi modul tersebut Selain itu juga ada SAP IDES. SAP IDES itu ada SAP untuk demo, jadi portable SAP ini teman-teman juga bisa miliki untuk sebagai latihan SAP di rumah Kalau teman-teman melakukan proses SAP baik itu pada konfigurasi misalnya, itu dilakukan di perusahaan, khawatir nanti timbul dump error. Jadi teman-teman bisa melakukan proses SAP mengcopy SAP demo ini untuk kebutuhan latihan di rumah. Juga ini ada ebook nih Jadi ebook ini SAP PP, saya sediakan ebook ini sengaja untuk teman-teman yang memang ingin lebih mendalami
materi-materi konsep-konsep dari SAP PP ya. Jadi modulnya ini hanya sifatnya, kalau saya lihat bentar ya. Nah, kayak gini aja sih ya kalau kita lihat nih di sini. File PDF ya, kita buka coba. Oh, file PDF-nya udah dibuka, kita lihat bentar. Nah, ini dia file PDF-nya ya. Jadi materinya seperti ini, dia saya sudah melakukan proses apa ya, membuat ya e-book tentang SAP PP. Nah, kayak gini nih, teman-teman bisa lihat di sini pembahasan detail sekali ya. Jadi judulnya ada material master nih, dia bab pertama. Kemudian bab kedua adalah bill of material ya. Jadi material master pun di sini ada poin-poinnya nih yang perlu teman-teman pahami. Begitu pula pada BOM ada beberapa poin yang teman-teman harus tahu ya. Kemudian yang ketiga di sini work center ya. Work centernya juga seperti apa. Kemudian routing ya. Nomor 5 nomor 4 di sini routing ya. Nomor 5-nya adalah production version. Kemudian di sini saya masuk ke production order ya. Berikut juga saya berikan configuration. Jadi ini bukunya kurang lebih ada 187 halaman ya. Kalau kita lihat bentar, ada dari silabus 187 halaman, betul. Teman-teman bisa mendapatkannya dan juga bisa melakukan proses cetak ya. Silakan kalau teman-teman ada dana untuk mencetak, silakan cetak untuk dipelajari. Nah, kayak gini ya. Nih. Ini cukup nih, saya udah membuat silabus ini agar teman-teman bisa memahami konsep SAP PP ya, khususnya yang basic gitu ya. Oke, itu sekilas tentang keempat modul yang ada di kursus SAP online ya. Nanti teman-teman bisa confirm informasi ke WA saya, begitu ya. Nah, satu hal lagi di sini SAP IDES, saya sudah mempunyai SAP IDES. Kalau kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada SAP IDES SCC6 SR2 ya. Jadi besaran filenya itu kurang lebih ada 378 GB ya. Teman-teman nanti yang memang juga butuh ini bisa langsung copy. Dia sifatnya portable ya. Copy, habis gitu kita bisa jalanin seperti yang saya sudah coba di sini ya. Nah, kayak gini ya. Nanti teman-teman dipandu juga ada tutorialnya bagaimana cara menjalankan SAP IDES ini. Nah, seperti ini ya. Dia membuka database, setelah warnanya hijau semua baru masuk ke ini logonnya SAP gitu ya. Oke, kita akan buat sekarang ya. Kita akan buat bagaimana cara membuat LSMW ya. Kita coba dari material ya. Kebetulan materialnya saya ambil sampel yang ini ya, contoh yang ini. Kita akan coba dibuatkan upload. Kita lihat dulu di sini. Oke, yang pertama teman-teman di sini new ya. New artinya kita buat project baru. Ini kebetulan saya udah ada. Sebutkan nama projectnya, berikut subproject dan objek gitu ya. Nanti teman-teman masukkan identifikasi untuk project uploadnya. Kita mau upload apa nih, data apa gitu ya. Kemudian, nah ini ada ketentuan tidak boleh menggunakan huruf. Coba kita perbaiki. Upload gitu ya. Enter. Oke, nah kalau memang tadi ada pertanyaan dia nggak ada, berarti kita bikin baru pakai yang ini ya. Kemudian description-nya apa nih? Upload material master gitu ya. Oh sorry, ini hurufnya kurang menarik. Upload material
master gitu ya. Kemudian kemudian berikutnya dari sub project, apa nih keterangannya? Keterangannya adalah material gitu ya, material. Katakanlah material, kalau kita lihat di sini kategorinya adalah material half ya, half semi finish product gitu ya. Kita kasih nama material semi finish product. Begitu, Ini yang berikutnya objek ya, objeknya adalah MM01, tiketnya gitu ya, keterangannya adalah MM01. Nah ini udah. Setelah itu teman-teman menjalankan ini, execute. Nah, dia akan muncul step-step dari LSMW. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa urutan ya. Urutannya ini dibagi dua, urutan untuk konsultan untuk melakukan proses define project. Yang kedua adalah urutan yang nanti akan dilakukan oleh user untuk melakukan proses upload data ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini dilakukan oleh konsultan untuk mendefine project. Sementara dari specify file dan seterusnya nanti dilakukan oleh user ya. Kita coba yang pertama ini. Anda tandain ke sini kemudian execute. Nah, di sini ada beberapa metode nih, metode dalam pembuatan LSMW. Saya mau coba yang paling gampang aja, menggunakan batch input recording yang ini ya. Tapi karena ini masih gray, kita aktifkan dulu. Ini masih display ya. Ini kita tik dulu yang ini, change. Nah, baru putih tuh. Kemudian arahkan ke batch input recording ke sini. Karena ini belum ada namanya, kita bikin dulu recordingnya ya. Ini ada recording ke sini. Nah, di sini kita muncul proses recording. Recording artinya proses pembuatan perekaman dari tiket material master ya. Ini udah muncul. Kemudian ini coba new, kita bikin nama rekamannya, misalnya rekam gitu ya, merekod ya, material master gitu ya. Kemudian tiketnya apa? MM01 gitu ya. Nah, ketika kita masukkan tiket MM01, maka kita melakukan proses perekaman ya, perekaman dari tiket MM01. Kalau kita lihat polanya yang ini, kita berasumsi yang dari sini aja ya supaya lebih mudah. Ini QS 100, saya bikin misalnya saya bikin apa ya, QS 100 QS nggak apa-apa, QS lagi ya, QS 500 lah begitu ya. Sorry, QS 100 tadi apa? QS 100, QS 500. Kemudian industri sektornya apa? Kita lihat di sini. Tadi industri sektornya adalah M ya. Ini nih yang ini ya. M, teman-teman nanti juga arahkan ke M. Di sini M. Kemudian ininya adalah half ya, half. Ya. Kemudian enter. Nah, pada view dari MM01, teman-teman lihat di sini yang diperlukan adalah di sini basic data 1, basic data 2, MRP 1 sampai 4, forecasting, work scheduling, accounting 1 dan 2 ya. Jadi tidak semua dibutuhkan ya. Jadi ini basic data 1, sorry kita ulang. Basic data 1, MRP langsung ke sini.
Habis MRP, work scheduling, accounting 1, accounting 2, plan stok ya, accounting 1, accounting 2. Ya, costing aja sekalian ya. Kemudian kita default value, kemudian oke ya. Kemudian plannya ya, teman-teman bisa menirukan dari yang ini. Plannya adalah ini ya, plannya adalah 1000, slotnya adalah 001 ya. Kita pakai plannya adalah 1000. Oke, slotnya adalah 001, enter. Kemudian deskripsi ya, misalnya kalau kita lihat case lagi, deskripsinya adalah Sharp ya, ini Sharp versi 5 misalnya saya bikin gitu ya. Ini Sharp version 5. Oke, satuannya di sini PC ya, PC. Kemudian kita lihat lagi division, purchasing group, belum ya. Kita lihat di basic data 1. Nah, divisionnya adalah 01, material groupnya juga 01 ya. Kita ketikkan 01, division juga 01. Kemudian lab atau office ini optional ya, boleh diisi boleh enggak. Kita masuk ke basic 2. Ini basic 2 tidak ada, langsung ke MRP ya. MRP di sini kita isi purchasing groupnya adalah 100 ya. Ini MRP controller 101, kita isi 100. Material group kita lihat lagi 001 ya, misalnya ini. Oke. Kemudian purchasing group, purchasing ini ya. Nah, ini purchasingnya kita masukkan 100 ya, 100. Kemudian mana lagi nih, MRP ya. MRP ini kita masukkan PD. Ini MRP control 101. Kemudian ini adalah EX gitu ya, enter. Nah, di MRP 2 ini tidak ada yang kita masukkan. Di MRP 3 juga ini scheduling margin key, kita lihat scheduling margin key adalah 0001 ya, 001. Oke. Ini in-house production tidak ada. Kemudian MRP 3 juga tidak di ada nih ya. Ada 2 di sini. Consumption mode ya, 220. Ini sih oke, kita samakan aja ya, 2 30 21. Consumption mode 2 30 21. Oke, udah. MRP 4 itu MRP 4 tidak ada ya. Kemudian forecasting ini kita lewat aja ke work scheduling ya. Kita lihat work scheduling, forecasting tidak ada. Work scheduling. Nah, di work scheduling kita masukkan adalah 001 ya, kita copy aja ini. Oke. Seperti itu. Accounting 1, kita lihat accounting 1.
79 10 ininya S ya, 79 10 79 10 ininya S, harganya misalnya 1 juta ya, 1 juta standar price. 1 2 3 4 5 6. Oke, di sini tadi ada yang kelewat ya, kita lihat dulu. Kita lihat di accounting 1. Oke, kemudian kita lihat di MRP, di MRP 4 ya, di work scheduling. Work scheduling cuman ini work scheduling, di sini work scheduling. Kita lihat ya, di sini ada yang masukkan production scheduler, kita masukkan sama production store log ya. Oke, sini store log gitu ya. Oke, sudah ya, kemudian kita save. Tunggu lagi proses. Oke, ini udah kebentuk ya. Kemudian kita oke. Kemudian ini kita perlebar default all. Oke, seperti ini. Kemudian kita save ya. Save, oke. Setelah itu kita back ya. Oke, back lagi. Nah, kita back lagi. Oh sorry, nama file, namanya tadi saya lupa. Namanya adalah ini, rekam mm. Rekam mm ya. Kita simpan di sini ya. Rekam mm gitu ya. Kemudian save gitu. Jangan lupa tuh stepnya seperti itu ya. Kemudian back lagi. Nah, ini sudah kita lakukan. Oke, saya kira tahap pertama dulu kita lakukan seperti itu. Nanti di video tutorial berikutnya saya lanjutkan ya. Ini terlalu lama nanti durasinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Teman-teman yang ingin belajar dengan saya nanti bisa masuk ke kursus sap.com ya, masuk ke sini ke kursus saponline.com ya, untuk mempelajari, untuk dapat materi-materi SAP, keempat modul SAP. Itu aja dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Saya Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.